Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kita masih di bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Submateri yang kita pelajari pagi hari ini adalah pengertian fungsi. Oke anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Pengertian fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Pak Dina akan tampilkan sebuah contoh biar kita paham ya, apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Bedanya apa dengan relasi? Oke, kita lihat di sini contohnya. Jika anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 2, 4, 6, 8, dan 10. Relasinya setengah dari yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kita masuk pada tahap penyelesaian. Ya, kita jawab di sini. Pada ini akan tampilkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yaitu pada atau dengan menggunakan diagram panah ya. Maka kita tulis dulu di sini A. Kita tulis anggotanya yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Terus himpunan B yaitu anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Jangan lupa kita tulis relasinya ya di sini yaitu setengah dari. Setelah itu kita hubungkan mana aja anggota himpunan A yang merupakan setengah dari anggota himpunan B. Kita dapatkan di sini yaitu 1 adalah setengah dari 2, terus 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Nah, pada fungsi ini ada beberapa istilah yang harus kita kenal. Yang pertama, himpunan A itu disebut sebagai domain atau daerah asal. Terus himpunan B dikenal sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, kita lihat di sini, anggota himpunan B yang mempunyai hubungan dengan anggota himpunan A, dia disebut sebagai ring ya, atau daerah hasil. Nah, dari ilustrasi yang Pak Dini tampilkan, maka kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi ya. Jadi relasi dari A ke B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. Jadi suatu relasi dikatakan fungsi itu syaratnya anggota himpunan A-nya itu tepat mempunyai satu pasang ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kita lihat di sini anggota himpunan A-nya tepat ya, punya semua nih, punya satu pasang. Makanya relasi di atas dia disebut sebagai fungsi. Oke, biar lebih jelasnya Pak Dina akan berikan contoh bagaimana kita bisa mengetahui suatu relasi itu fungsi atau bukan. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Kita contoh di sini. Kita lihat instruksinya. Di antara relasi-relasi yang ditunjukkan oleh diagram panah pada gambar berikut, manakah yang merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B?
Kita lihat di sini ada anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Terus himpunan B-nya, yaitu anggotanya ada A, B, dan C. Nah, ternyata di sini punya hubungannya yaitu 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, dan 4 ke C. Terus terakhir 5 ke A. 2 ya, 2 ke A. Kira-kira relasi di atas apakah merupakan fungsi atau bukan? Ternyata jawabannya adalah bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A di sini ya, 2, yang dia mempunyai lebih dari 1 pasang pada anggota himpunan B. Maka gambar yang pertama ini dia bukan merupakan fungsi. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Ada himpunan A yaitu 1, 2, dan 3. Himpunan B yaitu A, B, terus C. Nah, ini 1 dipasangkan dengan B, 2 dengan C, 3 dengan B. Kira-kira fungsi bukan? Ya, betul sekali. Ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A mempunyai tepat 1 pasang pada anggota himpunan B. Nah, misalkan kalian tanya, Pak, kan ada anggota himpunan B nih yang dia mempunyai lebih dari 1 pasang ya. Bahkan ada anggota himpunan B yang tidak mempunyai pasang nih, tidak mempunyai pasangan pada anggota himpunan A. Tidak masalah ya, karena syarat relasi dikatakan fungsi itu adalah setiap anggota himpunan A mempunyai 1 pasang. Kuncinya di situ. Ya, jadi gambar yang kedua ini merupakan fungsi karena anggota himpunan A-nya mempunyai tepat 1 pasang pada anggota himpunan B. Gitu ya. Oke, kita lihat gambar yang ketiga. Sama, ini ada himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya yaitu A, B, dan C. Nah, ini dipasangkan 1 dengan A, 3 dengan B, 4 dengan C. Nah, sekarang kira-kira ini fungsi bukan? Ya, betul sekali. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan pada anggota himpunan B ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang gambar yang ketiga ini dia bukan merupakan fungsi. Karena syarat fungsi adalah setiap anggota himpunan A harus mempunyai tepat 1 pasang pada anggota himpunan B. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih, gitu ya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Di slide yang ketiga ini kita akan belajar tentang notasi fungsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan notasi fungsi? Oke, kita lihat di sini. Fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil ya, seperti F, G, H, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat dinotasikan sebagai, yaitu F.2 A, ini tanda panah seperti ini ya. Terus B, ini bacanya adalah fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Oke, yang ketiga, fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Apa bedanya yang kedua? Nah, kalau yang ketiga ini, itu jika X adalah anggota dari A, Y adalah anggota dari B, maka notasinya juga berubah. Oke, biar lebih jelasnya pada ini kasih gambarnya nih, kasih ilustrasinya biar lebih jelas. Kita lihat di sini ada anggota, di sini ada himpunan A ya. Kita tulis di sini, terus ada himpunan B. Terus ada fungsinya di sini yang memetakan A ke himpunan B. Nah, ini kita tulis yang di atas nih. Ini notasi fungsinya yang kedua ya. Karena fungsi F itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, yang ketiga itu maksudnya adalah jika himpunan A itu mempunyai anggota X dan himpunan B mempunyai anggota Y. Maka yang dipetakan itu kan yang X ke Y ya. Yang dipetakan adalah X ke Y. Maka notasi fungsinya juga berubah
ya, dia menjadi fungsi f yang memetakan anggota himpunan A di mana itu adalah X ke anggota himpunan B yaitu Y. Jadi fungsinya atau notasi fungsinya berubah menjadi f titik 2 X ke Y. Jadi f memetakan X ke Y. Terus yang keempat, ternyata Y itu merupakan bayangan dari X. Maka notasi fungsinya bisa kita tulis menjadi Y sama dengan Fx, atau Y itu adalah hasil pemetaan fungsi X ya kepada Y, atau fungsi X itu adalah hasilnya Y itu adalah fungsi yang memetakan X, gitu ya. Oke, ini juga dikenal sebagai rumus fungsinya nih, yaitu Y sama dengan Fx. Oke, biar lebih jelasnya, Pak Dini akan kasih contoh bagaimana sih kita menentukan suatu nilai fungsi. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, yang ketiga ini kita akan menentukan nilai fungsi. Kita lihat ilustrasinya atau instruksinya. Diketahui suatu fungsi f memetakan X ke, ya, jadi si X itu dipetakan ke 5 min 2X. Apabila daerah asal fungsinya atau F-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Maka, apa nih yang diminta di soal ini? Kita disuruh menentukan atau tentukan yang pertama rumus fungsinya, terus yang kedua daerah hasilnya nih. Oke, kita masuk pada penyelesaiannya. Kita cari yang A dulu. A itu kan kita mencari rumus fungsi ya. Kita tulis dulu nih notasi fungsinya. Fx fungsi X memetakan ke 5 min 2X. Rumus fungsinya dia menjadi, kita rubah aja nih. Ini kan fungsi memetakan X ya. Kita bisa tulis menjadi Fx. Terus yang ini memetakan ke itu dan sama dengan, jadi sama dengan. Terus 5 min 2X nya kita turunkan di sini. 5 min 2X. Jadi rumus fungsinya ya ini, kita udah ketemu ya, gampang sekali. Menjadi Fx sama dengan 5 min 2X. Oke, kita udah dapat yang A. Sekarang kita cari yang daerah hasil dari fungsi tersebut. Dari fungsi Fx sama dengan 5 min 2X. Maka kita cari yang B. Kita tulis dulu nih daerah asalnya, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Setelah itu kita tulis dari fungsi tersebut, daerah hasil fungsi tersebut, ya kita tulis dulu ya rumus fungsinya, yaitu Fx sama dengan 5 min 2X. Bagaimana cara mencari daerah hasilnya? Yaitu kita tinggal masukkan aja anggota dari daerah asal ke dalam rumus fungsinya, atau X-nya itu kita ganti nih satu persatu dengan anggota dari daerah asalnya. Yang pertama, kita masukkan yang negatif 3 ke rumus fungsinya. Dia menjadi di sini Fx jadi F min 3. Maka yang bawah menjadi 5 dikurang 2, kan tadinya dikali dengan X. Karena diganti min 3 ya kita ganti juga di sini menjadi min 3. Maka kita dapatkan sama dengan 5. Kita kalikan min 2 dikali dengan min 3. Hasilnya adalah positif 6. Maka kita jumlahkan 5 tambah 6 sama dengan 11. Terus yang kedua, kita masukkan negatif 2 ke persamaannya. Dia menjadi F. Di sini min 2. Min 2 ya sama dengan 5. Di sini 5. Min terus 2. X-nya kita ganti dengan negatif 2 di sini. Maka kita dapatkan itu sama dengan 5 min 2 dikali dengan min 2, kita dapatkan yaitu positif 4. Jadi sama dengan 5 ditambah 4 hasilnya 9. Terus yang selanjutnya kita masukkan yang negatif 1 nih ke rumus fungsinya. Maka dia menjadi F min 1 sama dengan 5 dikurang 2. X-nya kita ganti dengan min 1. Sama dengan kita dapatkan 5 min 2 dikali dengan min 1. Hasilnya berapa? Yaitu positif 2. Jadi kita tinggal jumlah
5 ditambah 2 hasilnya 7. Selanjutnya kita ganti yang daerah asalnya itu 0 di sini, yaitu F-nya menjadi F0 sama dengan 5 dikurang 2 dikali dengan 0 di sini ya. Dia menjadi sama dengan 5 min 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi 5 ditambah 0 ya tetap 5. Terus yang terakhir kita masukkan 1 ke rumus fungsinya, menjadi F1 sama dengan kita tulis 5 terus min 2 dikali dengan yang kita ganti ya, yaitu dengan 1 di sini. Maka kita dapatkan sama dengan 5 min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Maka 5 dikurang 2 hasilnya 3. Nah, udah semua ya. Anggota daerah asalnya udah kita masukkan semua. Maka kita bisa tarik kesimpulan. Jadi daerah hasilnya adalah yang mana nih? Nah, ini dia hasil dari menggantikan ini ya, daerah asal kita masukkan ke rumus fungsinya. Inilah sebagai daerah hasilnya. Maka kita tulis dari yang terkecil, yaitu daerah hasilnya 3, 5, 7, 9, dan 11. Oke, itu gampang ya cara menentukan nilai fungsinya. Mungkin itu aja untuk materi hari ini. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Yang kedua, tetap semangat belajar ya. Yang ketiga, Pak Denny ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya.